pendapat yang kuat menurut ulama adalah anna Lailatul Qadri tantaqilu. Perhatikan, malam Lailatul Qadar itu pendapat yang lebih kuat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tantaqil, berpindah-pindah. Fataratan takunu fi lailati 21, kadang terjadi di malam 21, wa fi lailati 29, kadang malam 29, ya. Wa fil asfa' qad takun, dan bisa jadi terjadi di malam genapnya. Perhatikan ma'asyiral muslimin, malam genap bisa jadi terjadi malam Lailatul Qadar. Jangan disepelekan. Oleh karena itu hidupkan 10 hari terakhir semuanya, jangan hanya 27 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan tentang malam Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar, dan bagaimana upaya kita untuk taharri Lailatul Qadar, ya, berusaha untuk menghidupkan malam ini, malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, untuk mencari Lailatul Qadar yang keutamaan telah kita sebutkan di video sebelumnya. Taib, kita akan membahas dari kitab Tashilul Fiqh Al-Jami' li Masailil Fiqhi Al-Qadimah wal Mu'asirah, karya Al-Ustadz Ad-Doktor Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin ghafarallahu lahu wa liwalidayh, dan beliau adalah salah satu anggota dari Al-Ifta', ya, Lajnah Ifta', yaitu Dewan Fatwa, ya, kalau itu namanya, ya, perkumpulan fatwa di Saudi sana. Dan beliau adalah merupakan dosen, ya, Al-Ustadz Profesor di Jami'ah Al-Malik Saud di Riyadh, Jami'ah Raja Saud Saudi di Riyadh, ya. Taib. Kemudian kita bahas ini di jilid keempat, ya, jilid keempat, pembahasan tentang sholat di halaman 298. Silakan yang punya, silakan dibuka, disimak. 298. Al-Faslu Tasi' Ashar. Jadi pasal ke-19. Taharri Lailatul Qadar, yaitu mencari Lailatul Qadar. Keutamaan mencari Lailatul Qadar. Yustahabbu lil muslimi idza dakhalatil ashrul awakhir min Ramadan an yuhyiya layaliya hadhihi al-ayyami al-ashri kamilatan bis salati wal qiraati wal dzikri wad du'a. Mustahab, ya, disukai, ya, dianjurkan kepada untuk setiap muslim, semua muslim dan laki-laki dan perempuan dianjurkan apabila setelah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hendaknya dia menghidupkan malam-malam harinya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu secara sempurna dihidupkan. Jadi habis Isya nih, habis maghrib, Isya, lanjut hidupin, jangan tidur. Ya, makanya iktikaf jangan tidur. Iktikaf itu bukan pindah tidur. Tapi apa? Beribadah di masjid. Nanti kita jelasin insyaallah. Jadi kita hidupkan nih, hidupkan malam harinya, bangun, jangan tidur. Semampu kita, ya. Bangun, hidupkan kamilatan, secara sempurna. Apa yang kita kerjakan? Bis salati, mengerjakan salat. Kita salat tarawih atau qiyamul lail. Kemudian qiraah, baca Al-Qur'an. Wa dzikr, berzikir, ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lima rawal Bukhari, karena sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di ganjil, setiap hari atau malam yang ganjil di 10 hari terakhir dari Ramadan. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa raja'an liqiyami lailatul qadri kamilatan, dan hendaknya dilakukan di malam Lailatul Qadar itu sempurna, dihidupkan secara sempurna. Wallati qiyamuha, di mana ketika kita mengerjakan qiyam Lailatul Qadar, melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar ini,
itu lebih baik daripada alfi syahrin, daripada seribu bulan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita di surat Al-Qadar yang kita telah bahas pada video yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Al-Kafi di jilid 1 halaman 365. Halaman 365. Beliau mengatakan pasal wa yustahabbu taharri lailatul qadri liqaulillahi ta'ala lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dan dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam untuk mencari malam Lailatul Qadar, karena firman Allah Ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Wahia fi Ramadan, dan itu terletaknya di bulan Ramadan. Lianna Allah Ta'ala akhbara annahu anzala fiha al-Qur'ana wa annahu anzalahu fi syahri Ramadan, fayadullu ala annaha fi Ramadan wa arjahu al-witru min layalil ashril awakhir. Dan Lailatul Qadar itu terletak di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ini kapan? Di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dan di ayat di surat Al-Qadar ini menjelaskan kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi, ya, di malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan, kata beliau Imam Ibnu Qudamah, fayadullu ala annaha fi Ramadan. Menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu letaknya di bulan Ramadan. Jadi sebagai bantahan, sebagian orang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu kapan saja. Di selama setahun ada itu. Ya, tapi yang betul adalah pendapat yang kuat adalah mengatakan di bulan Ramadan. Wa arjahu al-witru min layalil ashri al-awakhir. Dan yang paling diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar itu adalah di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini perlu kita catat. Jadi kapan malam Lailatul Qadar itu? Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka tadi Nabi SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di yang ganjil, malam ganjil di 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, di dalam Majmu' Fatawa, ya, kumpulan fatwa-fatwa beliau maksudnya, beliau mengatakan, man qama al-ashra al-awakhir min Ramadan kullaha imanan wa ihtisaban fa innana najzimu bi annahu asaba lailatul qadri sawa'an fi awwalil ashr aw fi wasatiha aw fi akhiriha. Barang siapa, ini luar biasa masyarakat muslimin. Perhatikan, dengarkan, kita berusaha dan kita berharap kita termasuk mereka. Beliau mengatakan, barang siapa yang menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dia melaksanakan sholat di dalamnya, berzikir, dia membaca Al-Quran, berdoa, dia beribadah, menghidupkan malam di malam terakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan, dia menghidupkan itu karena iman. Ihtisaban, karena mengharapkan pahala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, fa innana najzim, maka kami bisa memastikan bahwa dia pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik dia mendapatkan di awal 10 terakhir, ya, di malam 21, 22, 23, atau di pertengahannya 24, 25, 26, 27, atau di akhirnya, ya, 28, 29, 30. Nah, ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Karena memang ma'asyiral muslimin rahimanahumullah, banyak riwayat menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar itu ada yang 27, ada 21, ada 23, 25. Jadi intinya Lailatul Qadar itu tantakil, berpindah-pindah, disembunyikan sama Allah Subhanahu wa taala pastinya kapan. Tapi Nabi SAW menjelaskan kepada kita malam
yang ganjil itu yang lebih diharapkan. Usahakan di situ, jangan lolos gitu. Tapi bisa jadi digenap, bisa jadi digenap. Nanti ada penjelasan lebihnya. Kita akan bacakan hikmahnya. Kenapa disembunyikan? Kok tidak dipastikan malam 27 aja deh? Yang lain nggak dapat? Nggak gitu. Ya. Baik. Penulis mengatakan, Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yustahabbu an yataharra lailatul qadri fil witri min al-'ashr al-awakhir fayazidu fil ibadati fi hadhihi layali. Dan dianjurkan kepada seorang muslim untuk menghidupkan, mencari malam Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hingga dia memperbanyak, menambah lagi ibadah di malam-malam tersebut. Lianna layaliyal witri arja layalil ashri fi Lailatul Qadar. Karena malam-malam ganjil itu lebih ditekankan, lebih diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar pada saat itu. Kita akan membaca tentang perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari. Dia mengatakan, bab taharri Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir. Pembahasan di Fathul Bari, berarti syarahnya Sahih Bukhari. Imam Bukhari mengatakan bab taharri Lailatul, pembahasan tentang mencari malam Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fi hadhihi tarjamah, di terjemah, maksudnya di judul ini, ya, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengisyaratkan ila rujhani kauni Lailatul Qadar munhasiratun fi Ramadan. Bahwasanya pendapat yang kuat itu adalah malam Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Tsumma fil ashril akhir minhu. Kemudian lebih disempitkan lagi di 10 terakhir di bulan Ramadan. Tsumma fi autarihi. Kemudian yang witir-witirnya, yang ganjil-ganjilnya. Ya. La fi lailatin minhu bi'ainih. Tapi nggak bisa dipastikan satu malam khusus. Nah, ini pentingnya, karena sebagian kaum muslimin melakukan kesalahan. Dia hanya menghidupkan di 27. Makanya antum melihat 27, malam 27 ramai itu masjid. Tapi malam yang lain sepi. Ini kurang paham, ya. Pemahaman yang kurang lengkap, ya. Belajarnya kurang. Ngajinya kurang. belum tamat. Jadi kalau mau, ayo hidupkan semuanya. Nabi SAW itu menghidupkan 10 hari terakhir, gitu. Terutama di witirnya, tapi tidak menetapkan satu malam kemudian meniadakan di malam yang lain. Ibnu Hajar melanjutkan, wa hadha huwa alladhi yadullu alaihi majmu'ul akhbar al-waridati fiha. Dan inilah yang dijelaskan oleh dan ditunjukkan oleh semua hadis-hadis riwayat-riwayat yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar itu. Wa qad warada li Lailatul Qadri alamatun aktsaruha la tazharu illa ba'da an tamdiya. Dan sungguh telah ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu. Namun kebanyakannya itu terjadi setelah terjadinya Lailatul Qadar. Ya, jadi sebenarnya enggak, ya kalau kita mau cari-cari tanda-tandanya, ini juga kesalahan disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Di antara kesalahan sebagian orang adalah dia sibuk cari tanda-tanda Lailatul Qadar. Wih, gimana nih mataharinya pagi hari? Gimana? Sibuk dia itu. Sementara yang dianjurkan sama Nabi SAW, perbanyak amal ibadah, bukan cari-cari tanda-tandanya. Tanda-tanda boleh sebagai motivasi, tapi nggak usah cari-cari gitu loh. Ya. Dan kebanyakannya, kata Ibnu Hajar rahimahullah, kebanyakan tanda-tanda itu terjadi setelah malam Lailatul Qadar itu tiba, seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Ubay bin Ka'ab. Dia mengatakan anna syamsa tatlu'u fi sabihatiha la syu'a'a laha. Malam di saat terjadi malam Lailatul Qadar itu pagi harinya matahari dalam keadaan redup, ya. Dia muncul tapi nggak ada sinar yang terang, nggak mencorong, tidak bersinar terik gitu. Jadi kayak bulat doang gitu, agak kemerah-merahan di riwayat yang lain. Nah, itu tanda-tandanya. Tapi kapan tandanya? Setelah terjadi. Jadi apa manfaatnya gitu loh maksudnya. Hidupin aja malam harinya, maksimalkan. Ya kalau bisa itikaf di masjid, alhamdulillah itikaf di masjid. Kalau nggak mampu,
ya di rumah, tapi hidupkan malam harinya. Tayyib. Itu. Kemudian riwayat dari Al-Bukhari, itu perkataan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala sudah selesai. Kemudian riwayat yang disebutkan di kitab ini, riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia mengatakan, aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, saya bertanya, hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Lailatul Qadar? Apakah engkau pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang malam Lailatul Qadar? Maka dia mengatakan, "Na'am, iya. Ya, kami telah dengar. I'tikafna. Dulu kami pernah i'tikaf, berdiam diri di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di al-ashrul awsat min Ramadan, di 10 pertengahan di bulan Ramadan. Qala fa kharajna sabihata 20. Maka di malam ke-20 kami pulang nih, keluar. Qala fa khatabana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Kami lagi pulang nih. Kan tadi 10 hari pertengahan. Ya, berarti dari 11 sampai 20. Nah, di 20 harinya para sahabat keluar, nggak itikaf lagi. Lalu Rasulullah SAW memanggil dan berkhutbah di pagi hari, di hari ke-20 itu. Beliau bersabda, "Inni uritu Lailatul Qadar." Sesungguhnya saya diperlihatkan malam Lailatul Qadar itu. Wa inni nasituha, tapi saya lupa. Kapan? Faltamisuha fil ashril awakhir. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Fi witrin, di ganjil-ganjilnya. Fa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in watin. Karena saya melihat saat itu, di saat tiba malam Lailatul Qadar, saya sujud di atas air dan tanah yang basah. Ya, itu tanda-tandanya. Hujan, tanah basah. Wa man kana i'takafa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyarji', maka hendaknya dia pulang. Faraja'an nas ilal masjid. Ini maksudnya yang tadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf, kalau keluar dari masjid, maka barang siapa yang tadi i'tikaf sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya pulang, balik lagi, maksudnya ke masjid lagi. Faraja'an nasu ilal masjid, maka manusia pun kembali ke masjid i'tikaf lagi. Wa ma nara fis sama'i qaz'atan, dan kami tidak melihat di langit ada qaz'ah. Qala faja'at sahabatun famutirat. Maka tiba-tiba datang apa? Awan yang besar, famatarat, kemudian turunlah hujan. Wa uqimatis shalah, dan didirikanlah salat. Fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tini wal ma'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di tanah yang di situ ada airnya sehingga basah karena hujan tadi. Hatta ra'aitu tina fi arnabatihi wa jabhati, sampai aku melihat ada tempelan-tempelan tanah di di ini jidatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga riwayat Imam Bukhari juga dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita bacakan perkataan dari Syekhuna, itu kata penulis Syekhuna, itu Syekh gurunya penulis Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. Beliau memiliki guru namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita kenal ulama kontemporer. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dalam majmu' fatwa beliau, "Ahral layali allati turja fiha Lailatul Qadri hiya lailatu 27." Memang malam yang paling diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar itu di malam 27. Iya, memang demikian. Tapi walakinnaha laysat hiya Lailatul Qadar jazman bal hiya arjaha. Tapi kita tidak bisa mengatakan tapi malam 27 itu bukan malam Lailatul Qadar yang bisa dipastikan. Jadi seperti sebagian orang memastikan malam Lailatul Qadar itu 27, makanya mereka membuat acara tertentu untuk malam Lailatul Qadar. Ini tidak demikian. Bal arja, yang betul adalah itu yang paling diharapkan. Tapi bukan memastikan. Bukan untuk memastikan, tapi itu yang kita harapkan, gitu loh. Beda kan? Beda. Ya, jadi maksudnya bisa jadi di malam yang lain.
Cuman yang lebih diharapkan itu di malam 27. Kemudian wa ma'a dzalika fa innal qaula rajih, dan bersama dengan itu pendapat yang mengatakan yang paling diharapkan itu malam 27, tapi pendapat yang kuat al-qaulur rajih, pendapat yang kuat inda ahli ilmi di malam pendapat yang kuat menurut ulama adalah anna lailatul qadri tantaqilu. Perhatikan, malam Lailatul Qadar itu pendapat yang lebih kuat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tantaqil, berpindah-pindah. Fataratan takunu fi lailati 21, kadang terjadi di malam 21, wa fi lailati 29, kadang malam 29, ya. Wa fil asfa' qad takun, dan bisa jadi terjadi di malam genapnya. Perhatikan ma'asyiral muslimin, malam genap bisa jadi terjadi malam Lailatul Qadar. Jangan disepelekan. Oleh karena itu hidupkan 10 hari terakhir semuanya, jangan hanya 27 saja. Ya. Wa taratan takunu fi 23, ya kadang 21, kadang 23, 25, 27, kadang 29, tapi kadang juga terjadi di malam-malam genap, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Kemudian wa qad akhfaha Allah taala ala ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah merahasiakan malam Lailatul Qadar kapan terjadinya. Untuk apa? Li hikmatain. Ada 2 hikmah yang besar. Li hikmataini azimatain. Karena 2 hikmah yang besar. Yang pertama, an yatabayyana al-jaddu fi talabiha alladhi yajtahidu fi kulli layali la'allahu yudrikuha aw yusibuha. Fa innaha law kanat lailatan muayyanatan lam yajiddan nasu illa fi tilka al-lailati faqat. Pertama, hikmah pertama, kenapa disembunyikan malam Lailatul Qadar? Kok enggak pasti? Ya. Ya, kapan terjadinya? Yang jelas 10 hari terakhir, tapi kapannya enggak tahu. Pertama, hikmahnya agar kita itu bersemangat. Ya. Agar jelas orang yang sungguh-sungguh itu siapa? Siapa yang sungguh-sungguh dalam mencari malam Lailatul Qadar itu? Dia bersungguh-sungguh setiap malam. Setiap malam, Mas. Bukan 27 doang. Setiap malam. Fi kullil layali. Setiap malam. La'allahu yudrikuha. Semoga dia berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar itu atau mendapatkannya. Fa innaha law kanat lailatan muayyanah. Seandainya malam Lailatul Qadar itu sudah Allah tetapkan malam 21 saja, atau malam 23 saja, atau malam 27 saja, yang malam lain tidak, maka orang pun tidak akan sungguh-sungguh. Dia tidak akan sungguh-sungguh kecuali hanya malam itu saja. Falam yajid lam yajiddan nasu illa fi tilkal lailatil faqat. Maka manusia tidak akan sungguh-sungguh kecuali di malam itu saja. Yang itu kita perhatikan, sebagian orang yang salah pemahamannya, yang dia memahami malam Lailatul Qadar hanya di malam 27 saja, dia berpendapat demikian, maka dia hanya menghidupkan 27 saja, tidak menghidupkan yang lainnya. Ini kesalahan. Kemudian hikmah yang kedua, an yazdadan nasu amalan salihan yataqarrabuna bihi ila rabbihim wa yantafi'una bihi. Agar manusia semakin memperbanyak amal-amal saleh, sehingga dengannya dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jadi semakin banyak amal kita menghidupkan malam 10 hari terakhir, subhanallah. Ya, banyak. Kalau cuma semalam doang, dikit. Kalau 10 hari malam, 10 malam, luar biasa banyaknya. Sehingga semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Kemudian, penulis mengatakan, wa in i'takafa al-muslimu fi hadhihi al-layali al-'ashr fa huwa aula. Kalau seorang muslim beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya, maka itu aula, lebih utama. Liwafiqa lailatul qadri mu'takifan, agar dia mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan iktikaf. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang telah kita sebutkan tadi. Dan Syekhuna Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, al-i'tikafu luzumul masajidi litakhalli li ta'atillahi azza wa jalla. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk fokus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa masnun, dan itu disunnahkan li taharri lailatul qadri.
dan disunahkan untuk mencari malam Lailatul Qadri. Semoga yang sedikit ini jelas, bisa dipahami, bisa kita amalkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.